Sebagai ajudannya Atta Halilintar, jadi tentunya yang akan dipanggil berikutnya adalah Bung Atta Halilintar. Untuk dipanggil, dimintai keterangan tentunya sebagai saksi, apakah benar ini ajudannya, begitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba turun tanpa terkait. Untuk kita di BAP sebagai saksi dalam perkara laporannya teman-teman jurnalis itu mengenai pengancaman yang diduga dilakukan oleh ajudannya Atta Halilintar. Sampai sekarang nama lengkapnya kita belum tahu, jadi kita tetap pakai nama ajudannya Atta Halilintar. Terus untuk tindak lanjutin perkara ini bisa sampai ke meja hijau nanti, Bang? Mungkin mejanya nggak hijau, sekarang mejanya kan hitam ya. Jadi kita tetap ke persidangan. Kita udah cek di persidangan tuh mejanya hitam semua, jadi ke meja hitam. Berarti mau berapa saksi nih, Bang? Cukup 3 atau nanti akan ada lagi? Sebenarnya ada 4 ya, cukup lah ya saksi 4. Ini kan perkara karena sudah jelas pembuktiannya ya, sudah dapat, jadi cepat aja habis dari ambil saksi, mungkin langsung lompat ke saksi-saksi dari wilayah pelapor. Mungkin membawa bukti-bukti juga maksudnya, Bu? Bukti kan bukti video. Semua bukti video semua saksi. Saksinya adalah subjek hukumnya adalah pribadi-pribadi jurnalis, kemudian bukti berikutnya adalah video. Baru kan kepada pasukan pemanggilan Ini baru nih, pertama kali nih kita dipanggil hari ini. Jadi tapi sekaligus langsung karena katanya ini perkara acara cepat juga. Bang, kemarin kan ajudan Atta sudah memberikan permintaan maaf, gimana tanggapannya? Ya, kita udah tanya nih, permintaan maaf bagaimana? Wah, pada dia ini katanya masih sebel. Jadi masih pada sebelnya. Terus kita tanya juga teman-teman jurnalis yang lain yang ada di mana-mana itu kan, ya udahlah, yang begini-begini memang berisiko juga karena walaupun minta maaf, kalau dia tetap ingin menculik, ya culik aja. Kalau menuju ke damai gimana, Bang? Kalau menuju damai, ada nggak orang yang mau diculik terus kita berdamai sama orang yang mau menculik kan gitu. Intinya memang seperti kata ini saya pelapor, intinya proses itu berjalan. Tapi mungkin ada komunikasi juga belum semua dengan tim polisi. Ada. Kita nggak berani komunikasi sama siapapun juga dalam perkara ini. Takut salah. Atta sendiri juga ada kawan? Oh, nggak ada, makanya itu takut salah juga. Teman media ya? Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Jadi kami mendampingi teman-teman jurnalis, khususnya jurnalis video yang kemarin kena ancaman dari ajudannya Atta Halilintar ya. Jadi mereka ada 4 jurnalis di BAP. Jadi semuanya baik pelapor sebagai korban maupun saksi korban yang lain, mereka ada 4 semua di BAP. Jadi sudah selesai BAP-nya dengan pertanyaan yang variatif, tapi intinya sama, bahwasanya mereka menjadi korban dari ancaman dari ajudannya Atta Halilintar. Gitu. Jadi selesai dari pagi sampai sore ini baru selesai. Ada berapa pertanyaan masing-masing saksi, Bang? Masing-masing saksi 20 sampai 30 pertanyaan. Ada yang 22, ada yang 30 begitu. Seputar apa aja, Bang? Seputar mengenai tempat kejadian perkaranya, kejadiannya, kemudian bagaimana mengancamnya, kemudian apakah merasa terancam, kemudian apakah merasa terganggu, apakah merasa bekerja sebagai pers kemudian dibatasi, itu pertanyaan. Begitu. Nah, buktinya pertama saksi ya, karena saksinya ada 4 nih langsung nih, jadi clear kesaksiannya, kemudian ditambah bukti video kejadian terjadinya pengancaman. Jadi sudah kita sampaikan dalam bentuk flash disk, sudah disampaikan ke penyidik. Nah, jadi kemudian setelah di sini di BAP tentunya ada yang namanya meminta keterangan dari pihak sebelah. Pihak sebelah ini adalah si pengancam.
si terlapor ini. Tapi sebelum sampai ke situ kan, ini kan kita belum tahu secara detail siapa sih si pengancam ini. Apakah seseorang pribadi swasta, apakah pribadi dari pejabat negara, kita belum tahu si pengancam ini. Makanya harus dicari ke sana. Namanya pun kita belum tahu. Jadi untuk sampai ke sana tentunya karena si terlapor ini terkait dengan sebagai ajudannya Atta Halilintar, jadi tentunya yang akan dipanggil berikutnya adalah Bung Atta Halilintar. Untuk dipanggil, dimintai keterangan tentunya sebagai saksi, apakah benar ini ajudannya, begitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba turun tanpa terkait, gitu. Jadi banyak orang tahu juga memang beliau adalah ajudannya Atta Halilintar. Jadi tentunya ke Atta dulu, baru dipertanyakan lah, si ini siapa nih? Apakah ajudannya, apa benar apa tidak? Namanya siapa, nama lengkapnya? Jadi terlapor ini bisa terakhir, begitu. Ini sudah ada bocoran jadwal untuk dipertemukan antara si pelapor dan pelapor. Hah? Ada jadwal pertemuan Antara pelapor. Ini kan pengancaman ya, pengancaman dan ini bukan persoalan cyber ya, yang ada kemudian mediasi ya. Jadi karena ini adalah tindak pidana publik murni, kemudian pengancaman murni, memang ada aduannya, tapi ada juga undang-undang pers yang dilanggar. Ini yang publiknya adalah undang-undang pers ini. Jadi kita kemungkinan tidak ada mediasi sih, tidak ada pertemuan mediasi. Jadi karena ini tindak pidana publik murni ya, publiknya ada di undang pers, pengancamannya adalah delik aduan, gitu. Tapi karena ada publik murninya ya sudahlah, tampaknya tidak ada mediasi, jadi prosesnya berjalan continuous terus. Gitu. Berarti setelah pelaporan kemarin itu tidak ada etikat dan sejauh ini bangnya dari pihak Halilintar atau ada ajudannya? Tidak ada, tapi memang ada cerita di mana terlapor kemudian minta maaf secara mandiri ya, secara mandiri ke medsos ya. Tapi itu kan permintaan maafnya juga ya begini. Kalau semua persoalan pidana kemudian selesai dengan minta maaf, nanti ya jaksa nggak kerja, hakim nggak kerja, kemudian di lapas juga nggak ada yang kerja kalau semua minta maaf. Jadi kadang-kadang kita harus pilih-pilih mana yang kita bisa maafkan, mana yang bisa tidak kita bisa maafkan. Tapi pada prinsipnya kalau ada orang minta maaf kan kita pasti memaafkan ya. Tapi kata Mahfud MD, kadang hukum harus jalan terus. Gitu. Jadi memang hukum harus jalan terus ini. Bang, prosedur hukumnya seperti apa ketika ini? Apa nanti ditemukan dia sebagai TNI atau dengan sipil itu ada berbeda nggak sih Bang? Nah, kalau kemudian diketahui bahwasanya ternyata si terlapor adalah misalkan adalah oknum TNI misalnya atau oknum polisi. Kalau si terlapor adalah oknum polisi, tentunya tetap perkara ditangani oleh sipil ya, oleh hukum sipil ya. Tapi kalau terlapor ternyata adalah hukum TNI, nah ini berkasnya kita bawa ke Polda Jaya. Jadi kita pindahkan berkas ini setelah dibundel, dibawa ke Polda Jaya untuk lanjuti ke Polda Jaya. Tapi kan kita belum tahu ini siapa, gitu. Tampak-tampak sih orang sipil. Gitu. Tapi atas sendiri jadwalnya kapan? Jadwal atas sendiri kapan? Itu tergantung penyidik. Tapi yang jelas dari pihak pelapor dan para saksi korban semua sudah di BAP, sudah clear. Tinggal saksi ahli pihaknya Atta, baru terakhir adalah terlapor. Gitu. Oke. Terima kasih.